Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi sesi untuk apa namanya tatap muka secara online yang terakhir untuk materi. Jadi setelah itu mungkin nanti kita akan dibahas lebih ke pertemuannya lebih ke presentasi tugas besar. Oke, biar lebih cepat hari ini mungkin lebih banyak video yang saya tampilkan untuk mengajak atau memberikan ide buat kira-kira kalian akan mengerjakan apa nanti setelah menyelesaikan materi kuliah ini. Siapa tahu nanti juga bisa jadi ide untuk tugas akhir ya. Oke, kita Oke, baik. Untuk materi hari ini, yang materi terakhir kita adalah Caring for Community, di mana di sini nanti saya tampilkan banyak video-video untuk memberikan gambaran atau mungkin ide buat tugas akhir kalian masing-masing ya. Tapi ya hanya sebatas ide, jadi terserah kalian mau menambahkan idenya atau mengambil sampel yang sama dan kemudian dibikin prototipenya juga bisa. Jadi kita hanya bicara untuk materi hari ini adalah tentang telecare-nya itu sendiri, terus kemudian misalkan bagaimana apa namanya merawat atau mengurus ya orang tua kita yang sudah sepuh atau yang biasanya urusannya dengan beberapa penyakit yang dimiliki oleh orang tua, yaitu Alzheimer sama demensia. Alzheimer mungkin lebih ke, kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya pikun ya, sudah pikun gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah mulai lupa gitu kan. Bahkan mungkin kalau kalian sudah pernah mengurus orang tua seperti itu atau kakek kalian, berarti akan tahu bahwa oh iya Pak, memang salahnya seperti itu. Kemudian di bidang telemedicine di fisioterapi, kemudian bagaimana untuk mengakses yang jaraknya jauh sampai kita bicara teknologi. Oke, nah, jadi di sini kita bicara telecare di sini sifatnya adalah untuk bagaimana kita bisa menerusin cerita kesehatan walaupun eh, tempatnya sangat jauh ataupun secara real time ya. Cuma memang permasalahannya cuma cukup satu di Indonesia karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan di mana eh, apa namanya kemampuan komunikasi yang ada di masing-masing daerah tidak sama dan ini jadi kendala ya. Jadi kendalanya artinya Pak jangankan internet HP aja dapatnya cuma 3G gitu kan. Jadi gimana kita bisa mau bicara remote monitoring yang sifatnya real time gitu kan. Oke, itu memang jadi kendala. Nah, makanya bisa jadi sebuah solusinya adalah kita bikin SMS gateway dan SMS gateway-nya kita bikin sebagai sistem boot ya. Jadi siapa yang nanya itu langsung akan otomatis dijawab dan pada saat penjawabnya secara otomatis juga harusnya sudah disiapkan sistem artificial intelligence-nya untuk bisa menjawab dengan benar gitu ya. Jangan sampai orang nanya apa jawabannya template yang sudah ada atau template baku gitu kan. Nah, itu sangat tidak tidak lucu gitu kan. Itu bukan real time juga artinya kalau sudah emergency misalkan ini ibu saya dalam kondisi hamil tidak bisa jalan, kira-kira saya harus ngapain ya? By defaultnya template-nya menjawab untuk masalah itu silahkan tunggu 5 sampai 10 menit kembali, nanti tim kami akan menghubungi Anda. Wah, ini kan beda. Urusannya udah mau hamil, udah mau brojol itu butuh butuh pendamping gitu kan, bukan disuruh nunggu 5-10 menit lagi.
Suara saya lagi lagi tidak bagus. Oke, kemudian biasanya kita lebih fokus ke sifatnya respon ya. Jadi artinya segala sesuatu yang apa namanya berhubungan dengan tindakan kegiatan kesehatan, berarti harus ada respon yang lebih cepat, lebih singkat sehingga segala sesuatunya bisa apa namanya bisa dieksekusi atau bisa diambil tindakan yang lebih baik. Nah, jadi artinya kalau kita bicara telecare di sini, kita punya sebuah sistem nantinya yang bisa melakukan supporting yang cukup baik. Baik itu secara otomatis by mesin ataupun juga ada sifatnya apa namanya? Human-nya gitu ya. Jadi misalkan kita bikin SMS gateway. Nah, SMS gateway-nya ini pertama misalkan kita arahkan ke boot system dengan AI-nya, ada artificial intelligence-nya. Nah, tapi kalau sekiranya ini termasuk kategori emergency, nah SMS-nya ini harusnya akan di-forward langsung ke tim medis. Tim medisnya ini nanti yang akan menjawab, kemudian seolah-olah komunikasi SMS-nya ini akan dilakukan antara pasien dengan tim medis meskipun melalui perantara dari sistem SMS gitu yang kita punya. Nah, itu akan lebih apa namanya? Lebih bagus atau kebalikannya misalkan kalau misalkan tim medisnya ada di apa namanya? Jaringan internet yang lebih baik, mungkin kita bisa kombinasikan antara SMS Gateway dengan WhatsApp. Nah, jadi karena mungkin tim medisnya bisa apa namanya berikan gambaran yang lebih baik gitu ya. Cuma ya harus diinformasikan bahwa ini yang dikirim, yang ngajakin ngobrol ini adalah orang-orang yang menggunakan SMS. Jadi jangan dikasih stiker, jangan dikasih emoticon, ataupun jangan dikirimin video gitu ya. Karena nggak bakal kekirim juga karena mereka jawabnya dengan SMS. Dan SMS pun terbatas hanya 160 karakter. Nah, pun bisa lebih tapi mungkin akan terpotong jadi 2 SMS, 3 SMS dan seterusnya. Oke, ini ada sebuah video, silahkan didengarkan terlebih dahulu. Hari ini banyak video nih untuk materi terakhir. There are times in your home when you might want things to happen automatically. You might want a Apakah light suaranya to come on terdengar? when you get out of bed. Or when you open a door, you may want an audio reminder, like don't forget to take your keys. You might also want to let someone know that you need help. The term telecare is used to describe this system which uses sensors linked to a special telephone. It can greatly benefit individuals and the family and carers who support them by giving them reassurance and peace of mind. So why might you need help? You may have fallen and need assistance, or require medical attention but cannot get to the phone. Or you may simply feel anxious and need some additional support. You might want a light to come on when you get out of bed. Or when you open a door, you may want an audio reminder, like don't forget to take your keys. You might also want to let someone know that you need help. The term telecare is used to describe this system which uses sensors linked to a special telephone. It can greatly benefit individuals and the family and carers who support them by giving them reassurance and peace of mind. So why might you need help? You may have fallen and need assistance, or require medical attention but cannot get to the phone. Or you may simply feel anxious and need some additional support. There are a range of ways you can call for help. For instance, pressing a pendant, pressing a button on a watch, or a wall-mounted button.
The special phone attaches to a standard phone line. If you need help, this can connect you with the My Telecare helpline or nominated friends or family members. So how does it work? When the button is pressed, it sends a radio message to the lifeline, which then dials and alerts your chosen contact or contacts that you need help. There are different types of Telecare devices, as well as Telecare devices you press, like the pendant, watch or wall-mounted button mentioned earlier. There are sensors that can automatically detect risks, like flood, gas or smoke. Sensors that can detect doors being opened, and sensors to monitor personal risks, such as detecting a fall or a seizure during the night. There are even gadgets that can remind you to take medication and alert someone if you forget. You could be alerted by a pager, a flashing beacon, or even a vibrating pillow device. These sensors are designed to be discreet, enabling you to live as independently and safely as possible, whilst knowing that you have a safety net that should something happen, help is on its way if that is the response you want. Oke, itu gambaran awal dulu. Jadi beberapa sistem untuk telecare yang bisa kita lakukan banyak ya. Seperti tadi disampaikan, misalkan kita hidup sendiri gitu ya, jomblo habis misalkan gitu. Dan kemudian kita jatuh dan sebagainya. Nah, ini bisa menghubungi atau bisa langsung sistem berkomunikasi langsung untuk melakukan tindakan-tindakan preventif gitu ya, kan ada banjir ataupun kebakaran gitu ya. Itu kita bicara memang saat ini smart home sudah mulai banyak yang menerapkan gitu ya. Tapi ini bisa jadi gambaran bahwa apa yang bisa kita bikin, kita orang IT ini tapi bisa melakukan apapun. Oke, next. Kita bicara berikutnya tentang telehealth-nya sendiri, di mana di sini bisa kita bisa letakkan di berbagai, misalkan kita di baju misalkan seperti itu untuk memonitor hal-hal yang sifatnya vital ya. Jadi kan kalau orang yang sakit atau orang yang riwayat penyakit jantung, nah ini juga sudah bisa kita gunakan ya, di mana dalam hal ini berbagai macam, baik itu kita gunakan hanya dari perangkat smartphone kita atau kita membuat sebuah sistem yang memang terconnecting dengan IoT ya. Beberapa gabungan gambaran seperti apa ya. Kalau nggak salah ini beberapa yang paling umum saja gitu ya. Oke. Another video, silakan dilihat. Getting sick is a fact of life. And arranging an appointment, traveling to the doctor, and sitting in a waiting room is not always easy. Or maybe you live in a rural area and it's really hard to get an appointment with a doctor close by. What if you could talk to a doctor from anywhere, including the comfort of your home, using your phone or a computer? All Partners for Health Plan members have access to the state-sponsored medical telehealth programs through your health insurance carrier, Blue Cross Blue Shield of Tennessee or Cigna. Telehealth can be used for medical issues such as allergies, cold and flu, fever, earaches, and sore throat, to name a few. Telehealth is available 24 hours a day, 7 days a week, including nights, weekends, and even holidays. There are lots of reasons you might use telehealth instead of visiting a doctor's office. Maybe your doctor or pediatrician is unavailable.
You're traveling and need medical care. Or maybe it's just easier. Using the state-sponsored telehealth program is also less expensive than a regular doctor's office visit. PPO members pay a copay of $15 per visit, and CDHP members pay the negotiated rate per visit until they reach their deductible. To use telehealth, you must pre-register with your network carrier, Blue Cross Blue Shield, or Cigna. You can find instructions on how to pre-register and access the programs by visiting tn.gov/partnersforhealth. Under Health Options, click on Telehealth and then scroll down to the bottom of the page. Go ahead and register now so you can immediately use your Philip. Please visit us at tn.gov/partnersforhealth. Oke, ini mungkin di Indonesia sudah ada ya. Ada yang sudah pernah nyoba Halodoc. Nah, di komunikasinya bisa mungkin belum secanggih yang disampaikan ya. Jadi istilahnya ngobrol dengan dokternya, video conference dan sebagainya. Kalaupun ada ya mungkin nanti keterbatasan berikutnya adalah masalah bandwidth di Indonesia. Gitu ya. Tapi yang jelas ini bisa jadi peluang, gitu ya, peluang bagi kita untuk membuat sistem yang lebih baik, gitu kan. Seperti tadi disampaikan, kalau memang bisa video ya bisa langsung komunikasi, diskusi 24/7 gitu kan. Dan perkara biaya gimana Pak? Nah, perkara biaya ini kan ada kita bisa kerjasama dengan pihak BPJS ataupun memang ini perusahaan swasta ataupun bisa kerjasama dengan pihak asuransi gitu ya. Ini memungkinkan, hanya tinggal sejauh ini apakah budaya orang Indonesia sudah siap dengan yang seperti ini atau belum? Nah, kayaknya masih masih belum dibilang 100%. Ya, mungkin hanya berapa persen saja yang sudah mencoba mengenal menggunakan Halodoc, karena mungkin kalau untuk penyakit-penyakit ringan, flu, batuk gitu kan, demam kayak gitu mungkin masih bisa, tapi giliran sudah patah tulang, jatuh gitu kan, nggak mungkin pakai Halodoc lagi ya, udah langsung masuk IGD aja, emergency gitu ya. Oke. Nah, di sini biasanya memang kita perlu beberapa bantuan kalau sudah bicara telehealth, telekomunikasi. Kita bicara kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya. Jadi misalkan untuk rural area atau yang area yang jauh dengan sistem telekomunikasi yang baik, mungkin ini bisa terlewat gitu ya kan, karena kita memang kendala di Indonesia itu adalah negara kita negara kepulauan dan tidak semua tercover dengan komunikasi yang baik. Nah, jadi begitu bicara seperti ini, equipment ini ya mungkin nggak bisa. HP pun dengan SMS pun baru 3G pun ya paling baru SMS doang, nggak bisa pakai MMS gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebatas informasi aja dulu. Jadi kalau bicara equipment yang diperlukan, mungkin ini ya nanti bisa dilihat file yang di share di LMS-nya juga ya. Jadi ini beberapa hal, dan contohnya beberapa rumah sakit pun tidak sepenuhnya ada peralatan-peralatan yang seperti ini, karena ada rumah sakit pun ada level kelasnya ya kan. Kalau misalkan Anda yang sudah sering menggunakan BPJS pasti sudah tahu istilah Vaskes 2, Vaskes 3 gitu kan. Jadi kalau begitu di Vaskes 2 ternyata peralatan untuk mengecek kesehatannya tidak lengkap, maka dirujuk ke Vaskes 3. Nah, karena kebetulan anak saya juga saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena sebelumnya di Rumah Sakit Santo Yusuf, dan mereka bilang, wah Pak, kita kalau untuk melakukan tindakan endoskopi itu tidak bisa karena fasilitas yang dimiliki kita levelnya adalah Vaskes 2. Jadi kami merujuk putri Bapak ke Vaskes 3, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, itu kan ya sudah, nggak bisa ngomong lagi, ya sudah kita ngikutin aja karena memang fasilitas yang dimiliki dari rumah sakit tersebut tidak ada. Ya udah bicara ngomong fasilitas, juga pemerataan tingkat pelayanan kesehatan di daerah dan di kota besar pun juga pasti ada berbagai macam kendala, dan ini juga memang
mudah-mudahan jadi pemikiran teman-teman rekan-rekan pejabat yang ada di atas sana ya. Oke. Nah, next kita bicara lebih ke apa ya istilahnya orang tua atau manula, manula. Ini bagaimana kita mengurusin atau membuat sistem yang bisa melakukan perawatan bagi orang tua orang kita yang sudah masuk level manula yang biasanya penyakitnya sudah kurang pendengaran, penglihatan juga mungkin berkurang, bahkan daya ingat pun menurun gitu kan. Jadi ada berbagai macam hal yang sudah bisa mungkin terjadi dan kita bisa melakukan apa namanya tindakan-tindakan preventif. Nah, cuma ini ada satu lagi cumanya. Mungkin kalau di luar sana apa namanya orang tuanya mungkin manulanya mungkin agak sedikit apa ya lebih beda gitu ya artinya. Nah, kebetulan ini saya punya mertua juga posisi sudah demensia, jadi sudah rada pikun, tapi agak sedikit apa brutal, brutal. Jadi maksudnya kita kasih gelang biar nanti kalaupun ada apa-apa, misalkan beliau lupa pulang ke rumah dan sebagainya, gelang ini ada alamat rumah dan ada apa namanya nomor telepon dan sebagainya gitu kan tujuannya baik gitu ya tapi beliau sendiri nggak suka pakai yang gitu-gitu. Nah ini kan bingung juga ini harus gimanain gitu kan. Orang apa namanya dompet aja nggak tahu di mana gitu kan hilang. Bahkan kemarin sempat kabur dari rumah pun juga, tapi alhamdulillah ketemu sih. Nah tapi ya itu tadi ini apa namanya hal-hal yang seperti ini yang sepele tapi mungkin kita nggak belum belum biasanya begitu sudah mengalami baru kepikiran ya. Jadi misalkan oh gimana kalau dipasang track GPS? Oke, urusan pasang track GPS ini kan modelnya berbagai macam. Ada yang sifatnya dipakein di tangan seperti jam gitu kan, atau seperti kalung gitu. Tapi kan ya tadi ada yang memang orang tua manula suka pakai yang gitu-gitu atau yang tidak suka pakai gitu-gitu. Jadi susah juga. Pak ditaruh di baju gimana ya? Taruh baju urusannya kan jadi berat bajunya. Mungkin dia dilepas sama dia gitu kan. Tapi ya berbagai hal ini bisa jadi ide gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat. Kalau manulanya hanya apa namanya stay di rumah saja, mungkin ini bisa jadi ide juga. Jadi artinya kita bisa pasang body area network atau smart face baju pintar gitu ya. Nah terus kemudian digabungkan dengan berbagai sensor dan sehingga kita bisa tahu apa namanya aktivitas dan sebagainya. Ini masih gambaran. Dan bicara smart face yang lain, jadi kita pasang oximeter, kita pasang alat detak jantung dan sebagainya. Tapi kan ya tadi biasanya semakin banyak alat seperti ini maka biasanya jadi tidak nyaman gitu kan. Kecuali pihak manulanya hanya sedang sakit dan tergeletak tidur misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan tindakan monitoring seperti itu. Kalau masih beraktivitas ditempelin semua ini pasti nggak mau, dia pasti biasanya marah-marah, kecuali kalau yang sudah biasa memang pakai jam atau pakai gelang atau pakai kalung, nah itu bisa nah, sudah biasa menempel di badannya. Tapi kalau yang belum biasa menempel di badannya pasti akan dicek gitu ya. Ini saya cuma berdasarkan pengalaman yang saya alami saat ini gitu ya. Oke, hanya kamera-kamera, pemasangan kamera. Nah ini juga kamera juga perlu juga karena eh, pengganti tadi apa namanya akan untuk mendeteksi jatuh dan sebagainya. Nah kamera ini juga bisa gitu loh. Jadi kita bisa bikin jalan intelijennya untuk melihat bahwa si kakek ini jalan atau kemudian jatuh gitu ya. Nah begitu jatuh baru sistem akan warning ke berbagai orang gitu ya atau ke siapapun. Salah satu pengembangan dari AI kalau menurut saya, karena ini ya saya bicara gini ya karena keidean aja gitu, keidean karena
Itu si kakek jatuh, beliau nggak mau dipasangin, nah kita bisa bikin sistemnya. Tapi masalahnya itu tadi, ini kan kalau sistemnya close loop ya, artinya cuma dalam lingkup area tertentu. Tapi kalau begitu beliaunya kabur, nah bingung juga nih, nggak ada GPS dan sebagainya, ini si bapak si kakek kemana ini gitu kan. Kabur kemana gitu kan. Kalau masih kabur seputar komplek, minimal ke masjid ataupun ke pos satpam dan sebagainya kan masih oke gitu ya kan. Tapi udah tidak ada di lingkungan komplek, nah ini masih kita alami kemarin sampai bingung juga, wah etik gitu. Oke, lanjut. Nah ini berbagai kamera pun juga kadang-kadang kita perlu untuk apa namanya menentukan kamera apa yang akan kita pasang di surveillance kita, gitu ya. Baik itu yang supaya kelihatan semua atau yang telefoto sampai posisinya ada zooming, gitu ya. Nah ini tadi yang kalau misalkan dipasang di area body, ya. Ini nempel di sini pasti kalau yang tidak terbiasa yang ada dilepasin semua gitu kan kita pasang alat untuk mendeteksi detak jantungnya karena kita tahu beliau memiliki riwayat apa namanya jantung gitu kan, sakit jantung, nah sehingga dipasangin. Nah tapi yang karena tidak terbiasa mungkin ya ujung-ujungnya dilepas juga sama tadi yang saya bilang bahwa misalkan sang manulanya sedang posisi sakit ya, sakit kan dia diam gitu, tidur gitu, ya udah pasrah aja kan, mau dipasangin apa bodo amat gitu kan. Bilang ya idenya bagus. Ada yang ini yang penyakit diabetes bahwa yang harus disuntik dengan insulin, nah ini juga nggak bisa jadi ide juga gitu kan. Tapi ya mungkin harus benar-benar dengan media insulin, suntikan insulin yang jelas gitu kan, karena urusannya kalau kita tidak biasa dengan jarum suntik ataupun tidak tahu bagaimana cara penggunaannya insulin ini, ya agak riskan gitu ya. Deteksinya minimal kan langsung auto disuntik, itu artinya hanya warning glukosanya seperti apa. Oke, nah untuk rural area yang sifatnya jauh, bagaimana jauh dari mana-mana ataupun apa namanya posisinya, misalkan sang kakek itu atau sang nenek itu berada di, biasanya kan kalau udah berkeluarga itu biasanya kakek sama nenek agak susah gitu kalau diajak tinggal sama kita karena mereka merasa punya rumah sendiri, nah gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu solusi ya. Cuma tadi balik lagi, kalau misalkan ternyata di Indonesia areanya masalahnya adalah apa namanya sinyal telekomunikasi yang masih belum baik, ya ini jadi masalah dan itu tugas Anda untuk mencari solusinya sebenarnya ya. Oke, ini saya langsung kasih video. My father gets into everything at home. I feel like I have to watch everything he does or else he gets into trouble. I could really use some help.
You should not be cooking. Look at the mess you've made. I was hungry. I wanted a grilled cheese sandwich. I am sick and tired of this. You're never to come in the kitchen again. I'm sorry. I was hungry. Dementia can affect judgment, behavior, physical ability, and a person's senses. All of these factors can contribute to safety issues. Home modifications are needed to keep the home safe. As dementia progresses, a person's ability and judgment diminish, making the home a potentially dangerous place. Here are some tips to help keep your loved ones safe in the home. Use child safety locks to store away medications, chemicals, and sharp items such as razors and knives in a safe location. Lock away weapons or remove them. Throw away expired food and keep food that you do not want your loved one to access out of reach. Have the phone number to the poison control easily visible. Remove or cover knobs on stoves and ovens. Install a remote on-off switch or turn the gas off if necessary. Signs with step-by-step instructions can be used to remind your loved one of how to use small appliances. Unplug or remove small appliances from site if they're too dangerous to use. It takes effort and creative problem solving, but in the end, safety modifications can keep your loved one safe at home. Oke, itu tadi case ya. Jadi case untuk yang manula yang sudah memiliki demensia. Ya, saya juga alamin sendiri saat ini gitu ya. Jadi kita juga sampai bingung karena case-nya memang demensia ini bisa merubah behavior dan sebagainya. Kalau kita sih suka nyebutnya balik ke zaman dulu gitu ya. Jadi yang memori diingat itu adalah memori yang zaman dahulu waktu beliaunya masih muda gitu ya. Nah, mungkin tiap orang case-nya beda-beda. Seperti tadi mungkin beliau masih masih bisa dihandle gitu ya. Ada yang case-nya yang marah-marah, ada yang case-nya mungkin sampai bongkar-bongkar meja. Jadi kayak tadi bilang lemarinya dikunci dengan child lock gitu kan. Iya, kalau cuma yang biasa, cuma sampai digebrak-gebrak sampai dioyak-oyak gitu kan, oh beda lagi ceritanya. Yang ada tetap aja kebuka karena si kuncinya copot gitu kan. Nah, begitu udah kuncinya copot ya tetap aja bisa diakses ya. Jadi
mungkin case by case akan sedikit berbeda. Kayak tadi misalkan ada yang masih bisa buka kulkas, cari makanan, itu oke. Tapi ada juga yang tidak betah di rumah, jadi dia keluar gitu ya, jalan-jalan. Nah, ini kalau udah seperti itu ceritanya akan sedikit berbeda karena apa namanya faktor yang diperlukannya juga mungkin agak berbeda ya. Oke, saya coba lanjutin lagi dengan video berikutnya. Our population is aging. Advances in science and medicine mean we are living longer, healthier lives. It also means that there will be more and more of us who will outlive our partners, friends, and family. An older population, healthy enough to remain alone in their homes, but facing an everyday risk of accidents, Alzheimer's, and social isolation. How do we protect our grandparents, parents, siblings, and friends while letting them keep the comfort of their lives, their daily routine? What if the solution lay in the routine itself? If the simple objects we interacted with every day were given sensors and Wi-Fi, each step of that routine could be combined to form a picture of a life being lived in real time. If we had that picture, we could know within moments if something wasn't right. A signal could be sent. And help, or simply a familiar face, could arrive. We think of the Internet of Things as a system to make our lives easier. What if it could also create a higher quality of life for those in need? Our homes have always provided shelter, comfort, and routine. Now they can provide data. Data that can be put into action to save a life or simply allow a life to be lived on its own terms. We all find comfort in our routine. Now we can find safety as well. Oke, jadi itu tadi kita bikin sebuah sistem yang mencoba mengenal rutinitas gitu ya. Jadi kalau sudah manula itu biasanya mereka punya rutinitas sendiri. Pagi bangun itu ngapain? Jadi mereka sudah tidak kenal hari sebenarnya. Yang penting rutinitas pagi itu ngapain, rutinitas siangnya ngapain, sorenya ngapain, malamnya ngapain. Nah, rutinitasnya sudah terbaca seperti itu, dan jika beliau tidak melakukan rutinitas tersebut maka ada sesuatu nih pasti gitu ya. Jadi ini sistem yang diusulkan ini untuk membaca rutinitas dari para manula yang dideteksi gitu ya. Ini masih seru nih cerita. Kita lanjut. 大家好，我是 Steven， 我是来自豪生纤维科技的智慧纺织品业务行销专员。今天很高兴能够为大家介绍台湾的纺织公司豪生以及旗下的智慧纺织品品牌 IQ Max。那豪生在台湾和国际呢，已经是一家非常知名的纺织企业。那豪生呢，是一家以纤维起家的纺织企业。那我们的核心技术在于，我们拥有超过100种的导电纤维。那利用这些导电纤维呢，我们能够延伸开发出不同产业使用的纺织布料。那第一种呢，就是使用在无尘室以及无菌室里面的无尘布。那从头到脚的配件，我们公司都有在提供。那第二种呢，就是使用在工业安全性上的布料。那主要功能有抗静电、阻燃以及耐切割等等的功能。那第三种呢，就是我们的医疗纺织布料，主要用于手术室里面。手术衣以及包布动筋这些讲求高度安全性的一些纺织布料。那第四种呢，就是我们近期透过结合纺织以及电子还有电讯这三大产业而产出的一个智慧纺织品。那透过导电纤维呢，我们能够赋予这些智慧纺织品不同的智慧功能，其中包括加热、
发光、感测以及导电等等一些生活情境上的应用。那首先在我旁边这个产品呢，就是我们的制热背心。那产品的使用很简单，首先只要接上我们的锂电池，然后再收纳进入旁边的口袋。那这时候可以注意到这个灯泡已经亮起来了，那就代表功能已经开启了。那这个制热背心呢，它有5大功能。第一个就是温度的调控，那主要有3段式。那简单的操作就是先用上面的按键直接按下去。那红色就是最高温，温度介于50度。那下一个就是蓝色，温度就是45度。然后接下来就是最低的温度，就是绿色，温度在40度。那除了利用就是上面的按键以外呢，你也可以更智慧的用你的手机上的一个 App 的界面，那上面也可以直接让你做一个温度的转换。那第二个功能就是我们的计步功能，就是当使用者穿着这件衣服在散步或者跑步的时候，能够计算它的里程数，然后并帮它转换成卡路里的消耗，是在健康管理上呢提供给使用者这样的一个讯息。那第3个功能呢，就是定位侦测，主要就是结合一个场域的 gateway 的设计，让这个照护者呢能够知道这个被照护的人目前在这个场域的哪个位置，就是避免意外的一个发生以及适当的一个监控。那第4跟第5个功能呢，就是比较相关的，分别就是跌倒侦测以及紧急求救讯号的发送。那跌倒侦测呢，主要是透过里面内建的一个 sensor， 所以当这个衣服有下坠的动作的时候，这个 sensor 能够自动感应，并结合第5个功能，把这个紧急求救讯号发送给手机里面的一个联络绿色的联络人这样子。Oke. Jadi ini idenya tentang smart face yang bisa mendeteksi gerak langkah, terus kemudian suhu yang enak gitu ya. Cuma di awal tadi bisa dilihat kan bahwa ini membutuhkan power lithium baterai. Nah, masalahnya kalau ini digunakan kepada para manula, kan mereka beraktivitasnya mungkin seharian. Nah, baterainya sejauh apa kekuatannya gitu ya. Jadi ini tadi yang saya bilang, giliran kemarin kebetulan gua melarikan diri dari rumah gitu kan. Nah, juga ini kita mau cek di GPS yang di jamnya dicopot gitu kan. Gelangnya ternyata nggak dipakai gitu kan, karena nggak biasa gitu kan. Nah, kalaupun yang ini, kalau saya sih ngeliatnya mungkin ada kecenderungan beberapa kelemahannya, yaitu ya tadi power ya. Kecuali mungkin bajunya sudah bisa kayak solar cell gitu ya. Nah, ini cuma ide doang gitu ya. Jadi maksudnya gimana bisa lifetime dari baterainya ini gitu ya. Ini juga bisa ide buat kalian, misalkan, oh Pak, berarti bajunya kita tempelin solar cell aja. Jadi kalau misalkan beliau lagi di luar, beraktivitas di luar, kan baterai yang ada di lithium baterainya tidak digunakan, tapi powernya ngambil dari solar cell tersebut. Nah, itu kan bisa jadi gitu kan. Itu di aktivitasnya malam hari dan kabur-kaburan gitu kan. Nah, ini bisa jadi solusi. Kemudian kalau saya yang kepikiran paling gampangnya, kalau misalkan para manula ini biasanya sudah mulai kesulitan berjalan kan ya, biasanya mereka akan memiliki sebuah tongkat tertentu. Nah, ini baru ide dari saya, tapi saya juga belum bisa mengimplementasikan dan sebagainya. Barangkali kalian bisa mengimplementasikan, bagus tuh. Jadi sensornya diletakkan di tongkatnya, karena tongkat itu biasanya nggak panjang gitu kan. Kemudian nah di situ bisa kita tanam baterai gitu kan. Nah, kita tanam baterai dan sensornya juga akan kita pasang GPS. Terus kemudian bagaimana mengetahui bahwa pakai atau si manula ini jatuh ya, kan bisa di tongkatnya itu misalkan ada
fingerprint readernya gitu kan. Jadi begitu terlepas berarti kan dia pasti jatuh nih gitu kan. Atau tongkatnya tidak lagi dari posisi vertikal jadi ke posisi horizontal karena jatuh gitu kan. Nah berarti ini tongkatnya aja jatuh, gimana si kakeknya gitu kan, gimana si para manulanya gitu kan. Nah itu bisa kirim SOS dan sebagainya. Ini itu baru kejadian, cuma tinggal bikin prototipe-nya nih. Oke, lanjut. Next, tontonan berikutnya. Hi, this is Larry Xie of Jovian Technologies in Taiwan. For over 13 years, we have been focusing on providing engineers, students, and customers with a wide range of leading technology designs in areas of wireless electronics design, AI deep learning and machine learning, IoT electronics hardware and software designs, along with the manufacturing support services. Our recent development is with mmWave Sensing Solution Platform, where currently we are providing mmWave evaluation kits for engineers and students. And it is my pleasure to introduce you our Batman BN301-FDS mmWave Fall Detection Sensing Evaluation Kit that works with a Raspberry Pi 4 computer or NVIDIA Jetson Nano computer for detecting multiple objects in a three-dimensional area with ID tag, position XYZ, velocity XYZ, and acceleration XYZ parameters, as well as point clouds with elevation, azimuth, Doppler, range, and SNR parameters, suitable for non-privacy invading detection of people movements in 3 dimensions, along with people fall detection for home, clinic, hospital, or nursing home for elderly fall detection sensing alert application. With BN301-FDS in place, and may further enhance with machine learning of people movement behavior, we will be able to take care of seniors in our community better. Thank you. Oke, ini yang mereka buat untuk mengetahui secara 3 dimensi jatuhnya seperti apa gitu ya. Ada yang mungkin memang posisinya dia dari berdiri terus kemudian duduk terus atau memang dia jatuh gitu kan. Bisa kita cek gitu ya. Mungkin kita bicara EQZ atau kalau udah dipasang di dalam GPS mungkin kita bicara nanti longitude latitude-nya gitu. Karena ini bisa didata gitu ya. Oke, next video berikutnya lagi. 大家好，我是奇异店的总经理李维忠。大家好，我是王世豪医师。王医师你好，为什么有一些看起来非常健康的，而且是年轻人，他会突然发生猝死的现象呢？是因为其实猝死它很大的原因的一部分是来自于心因性的猝死。那心因性猝死是有可能会发生在看起来很健康或是看起来很年轻的人身上的，因此即使看起来很健康很年轻，也不代表他是真正的健康。因此及时记录心脏的电信的变化是非常重要的。心因性猝死它心脏的停止或是心律不整，它有一部分是会有早期的症状的。那因此，如果我们可以及时的侦测、记录这些早期心脏收缩的变化，例如像这一个心脏收缩的变化，它就是一个异常的心脏的讯号。那这个对于我们健康管理是非常重要的。那除了这些心脏的异常状况之外呢，有没有哪一些更重要，或者说也同样重要的生理资讯，也值得我们去注意？呼吸形态的变化也可能跟某些疾病是有关的，就是呼吸过深或过浅或突发性的呼吸变化，它其实都是不正常的。那持续的关注呼吸的形态这个是有办法去察觉到我们潜在的疾病。那个生活中的心理压力这些其实是会产生身体激素的一些变化，这个就是心脏自主神经系统影响心率的原因啦。那借着记录心率的变化呢，可以反映及时的心理压力，协助使用者管理生活中的心理压力呢，其实也是非常的重要。一旦发生心脏骤停这种激烈的这个问题的时候呢，黄金救援时间呢，通常只有短短的几分钟，所以呢，有一个系统的及时性呢，就会非常的重要。这个时候没有旁人观察到，没有旁人在场。
如果系统可以自动推播一个紧急求救的信号到紧急救护的单位，那这个时候呢，这个使用者才会有机会增加他获救的时间。这个机构的医护人员呢，也可以透过这个系统有效地管理一个群体的健康状态。同时呢，也可以显示这个使用者的现在当下的生理状况、异常的情况，甚至是他的地理位置。我们公司的核心服务呢，专注在测量人工智慧的演算法、云端技术，还有线下的实体的医疗服务系统的结合。我们希望能够在心脏病发作之前就能够进行预测，来挽救生命。Oke, ini heartbeat ya. Jadi kadang-kadang ada yang atlet pun tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, apa namanya, bukan karena tidak olahraga, beliau malah olahragawan, tapi karena mungkin heartbeatnya ada sesuatu di kardiaknya. Kita nggak tahu. Itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi ide untuk apa namanya, kita bikin sebuah sistem ataupun Anda membuat sebuah sistem yang lebih baik untuk kebutuhan, minimal untuk kebutuhan Anda sendiri, kita sendiri, dan mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Kami persilahkan sebelum saya akhir, dan kemudian saya ingatkan untuk yang apa namanya, tugas besar ya. Nah, untuk minggu ini itu yang kita minta adalah progres kemajuan sistemnya ya. Misalkan skematik sistem yang sudah dibuat seperti apa, kalaupun ada yang sudah jadi, screen capture-nya seperti apa, atau fotonya bagaimana. Ya seperti itu. Ada di LMS saya juga sudah apa namanya, kirimkan kembali ya due date yang untuk dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni itu apa, bisa diingat kembali. Nah, untuk apa namanya, presentationnya nanti kita jadwalkan 2 minggu lagi ya. Tanggal 16 ini sudah kita jadwalkan untuk presentasi ya. Jadi silahkan nanti mempresentasikan, dan kemudian nanti akan ada tambahan juga dari saya kalau memang ternyata keterbatasan waktu. Video presentasinya nanti kita upload di YouTube. Yang disampaikan adalah laporan akhirnya seperti apa, terus kemudian linknya bagaimana. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kami persilahkan jika ada pertanyaan sambil saya coba capture. Silahkan diaktifkan kameranya untuk sensinya. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Saya akhiri dulu pertemuan untuk
hari ini, dan kembali mengingatkan untuk due date untuk yang pertama, untuk ke depan harap dilaporkan melalui LMS ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.